keegoan masing-masing. Bukan spiritual aja sih, ya. Semua rakyat, semua bangsa, yang muda, yang mau tua, yang muda sekarang itu, kalau yang menyaksikan ini, tolong diruntuhkan keangkuhan dan keegoannya. Ya, kalau keangkuhan dan keegoan yang dibawa di sini, kita tidak akan pernah bersatu. Tapi setiap detik, jam per hari dan minggu, bulan itu akan bertambah. Tapi hasilnya kita tidak bakal dapat apa-apa. Hanya keangkuhan yang dibawa yang menjerumuskan. Tapi kalau kita meruntuhkan daripada keangkuhan dan keegoan kita sedang melakukan sesuatu yang baik, kayak gitu. Memikirkan apa tujuan negara ini selanjutnya, apa tujuan daripada kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi ini tidak berlaku untuk spiritual aja, tetapi untuk rakyat Indonesia semuanya. Yang menonton ini minimal, teman-teman semua, para sahabat yang menonton ini, minimal kalian dapat meyakinkan kepada teman atau tetangga atau orang tua untuk bisa mengerti dalam kondisi yang kita tampilkan saat ini adalah untuk persatuan. Itu kan sila ketiga ya, persatuan Indonesia. Ya, minimal ada yang kita lakukan di Pancasilanya kayak gitu loh. Karena Pancasila itu yaitu jati diri bangsa. Jati diri bangsa. Jadi setidak-tidaknya kita menjalankan isi daripada Pancasila itu sendiri adalah suatu yang baik kayak gitu. Itu kita dapat pahala loh di situ. Karena apa? Niatnya, tujuannya baik kayak gitu. Kalau tujuannya baik, kenapa kalian persulit kayak gitu? Ada apa kayak gitu? Jadi kalau mau bersatu, ya ayo tempatnya bersatu di sini. Karena apa? Bahasanya dari kemarin adalah tujuannya baik untuk memikirkan bangsa kita ini selanjutnya. Ya kan? Saya katakan kalau yang sudah yang duduk di pejabat sekarang itu sudah selesai masa mereka. Yang sekarang itu yang maju adalah anak-anak bangsa sebagai penerus bangsa. Yang masih muda-muda ini, nah, terutama tuh anak-anak mahasiswa. Walaupun kalian tidak anak-anak mahasiswa dalam proses untuk menuju daripada pendidikan yang lebih tinggi, ini tempatnya untuk bisa mengarahkan kalian ke arah yang mana kayak gitu. Bagaimana ketika kita punya sejarah, walaupun di masa yang akan datang, Kang Surya sebagai seorang ini, di masa yang akan datang itu akan tercatat di dalam sejarah. Bagaimana manusia yang sekarang ini, anak-anak sekarang itu mendapatkan sejarah yang baik kayak gitu. Kalau sejarah yang buruk, saya katakan sejarah yang buruk yang kemarin, Kang. Ya, semenjak runtuhnya Orde Baru, kemudian mereka mengadopsi ini semua, melakukan itu udah sejarah yang tidak jelas kayak gitu. Apa yang dihasilkan? Kalau saya mau terbuka soal itu, kayak gitu. Tetapi paham nggak mereka ini dengan itu gitu? Karena waktu 98 itu, ya mereka masih kecil-kecil lah. Kalau sekarang kan sudah bisa berpikir. Ya kan? Sekarang udah berumur 27 tahun loh, kalau nggak salah mereka. Tapi mereka tidak tahu, paham bahwasannya sekarang itu negara ini membutuhkan anak-anak muda yang cerdas, yang teliti, yang punya intelektual tinggi, yang tanpa terbatas, yang murni, betul-betul murni dari bangsa Indonesia sendiri. Tidak ada intervensi. Sebagai intervensinya orang luar terhadap Indonesia itu tidak. Dibutuhkan sekarang itu adalah kemurnian diri Indonesia. Jati diri. Kalau Anda seorang ekonomi, SE, seorang sarjana ekonomi, Anda butuh itu pemikiran yang murni tentang diri Anda hidup di Indonesia. Kalau Anda seorang petani, ciptakan pemikiran yang murni betul-betul anak Indonesia, bukan istilahnya menduplikat atau mencontoh daripada orang luar. Kalau bisa itu betul-betul murni orang Indonesia. Jadi pemikirannya itu betul-betul pemikiran Indonesia. Bukan pemikiran di luar yang diadopsi ke sini. Boleh kita mencontoh, nggak apa-apa. Tetapi jangan semua dong. Seolah-olah kita ini tidak punya pemikiran sendiri kayak gitu. Maka kalau kita ibarat bilang itu tidak memahami ini, dan kita terlena dengan masa yang akan datang, bahwasanya anak-anak sekarang itu terlena dengan masa yang akan datang itu mengikuti teknologi dan segala macam, artinya sejarah kita itu sudah tidak dipakai, Kang. Makanya ada bahasa itu pentingnya untuk anak-anak Indonesia ini sekarang ini yang mendengarkan, korek sejarah diri Anda. Kalau Anda tidak mempelajari sejarah tentang negara ini, minimal Anda mengorek sejarah tentang diri kehidupan Anda. Banyak nih sekarang, di masa yang lalu saya susah. Ya artinya aturannya menghargai dong. Kalau orang yang susah itu yang biasa hidup susah, Kang.
Kalau dia berjaya di masa yang akan datang, dia sukses di masa yang akan datang, akan bisa menghargai yang kecil-kecil, ya. Orang-orang yang tidak mampu itu akan dihargainya. Karena apa? Dia pernah merasakan kehidupan susah. Tapi kalau orang tidak bisa menghargai daripada perjalanan hidupnya, ya kan? Tidak menghargai, oh semuanya serba enak dan segala macam, dia tidak akan pernah menghargai kehidupan yang selanjutnya, kehidupan di lingkungannya. Bahkan dia tidak memperdulikan orang-orang susah-susah di sekitarnya. Jadi itu pengalaman. Pengalaman itu penting. Anda susah waktu itu untuk mempelajarkan diri Anda untuk bisa menghargai di lingkungan Anda. Untuk bisa menciptakan diri Anda itu berguna bagi bangsa dan negara ini. Wah, ini Jo Mikael kasih 79.000. Apa itu? makasih Mas. Ya, makasih. Nah, ya saya nggak ngerti lah, tapi terima kasih sudah diberikan gitu ya kan. Nah, jadi itu nih maksud saya. Ya, tapi nggak apa-apa kok. Ya. Nanti nih. Ya, jadi oke. Tapi belum selesai loh Kang ya. Gimana? Sekarang ini aja, besok insya Allah ya kita akan adakan untuk kita bermusyawarah lagi. Ya. Kita bisa menyongsong masa depan ini karena ini tanda-tanda akhir zaman ini semakin dekat, semakin erat, semakin nyata. Oleh karena tuh lanjut tuh, udah nyawer dulu, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Besok insya Allah besok kita ini kita kumpul lagi aja. Nah, barangkali teman-teman ada yang ayo mau kita bergabung bersama. Bergabung nanti, ya. Jadi ya. Kayak gini ya, Kang Surya, sedikit. Maaf saya mau. Nah, untuk teman-teman spiritual, ya siapapun, tidak khusus spiritual aja, ya kan. Jadi yang mau saya sampaikan, nggak apa-apa, kita bergabung. Ayo kita bergabung, kita menyatu. Nah, kita lepaskanlah rasa keangkuhan, keegoan kita masing-masing kalau ada ya. Tapi mudah-mudahan saya rasa, insya Allah mudah-mudahan keangkuhan dan diri kita itu bisa kita singkirkan lah ya kan. Dengan hati yang berdamai lah ya gitu. Kalau saya sih bilang kalau untuk spiritual sekarang itu, saya rasa Kang Surya ini, Lokajaya ini, bagi saya itu tepat untuk kita bisa bergabung, ya Kang ya kan, untuk kita bergabung di dalam satu tempat, satu sarana untuk kita bisa menyatukan visi dan misi kita, ya gitu. Jadi artinya keraguan spiritual yang selama ini juga ya, saya orangnya paling selektif, paling betul-betul melihat segala sisi ya gitu, paling jeli saya. Nah, setelah saya menemukan Kang Surya Jaya di Lokajaya ini, berdasarkan dari berdasarkan sejarah juga ada, dan kemudian saya bertemu, ya saya merasa ya selama ini diam-diam di rumah aja rasanya kepanasan, akhirnya saya keluar agak dingin nih darinya kayak gitu. Saya rasa spiritual sama aja kayak gitu semua, ya betul. Saya rasakan seperti itu gitu kan. Jadi tempatnya memang di sini tempatnya. Jadi untuk saudara-saudara spiritual ya sebangsa dan setanah air, apa yang disampaikan Kang Surya itu adalah untuk kita bertemu, untuk membuka tempat sarana kayak gitu ya kan, untuk kita bergabung, ya nggak ada salahnya kayak gitu. Minimal kita buka lah sedikit ya pintu kita itu sedikit ya gitu. Jangan ditutup, selama ini kan mungkin tertutup ya kan, ketakutan, rasa ketakutan yang bagaimana. Jadi ini agak terbuka sedikit ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin waktunya harus di ini ya. Terima kasih, besok kita gabung lagi. Tunggu. Gabung benar ya, besok kita gabung lagi ya. Ya, maksudnya itu kita ketemu lagi di tempat biasa kayak gitu ya. Oke, siap. Makasih Kang ya, sudah diberikan kesempatannya untuk menyampaikannya ini. Ya, oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Ya, terima kasih banget nih untuk Kang jadi narasumber ya. Malam-malam nih tadi saya karena gabut banget nih,
Ya, alhamdulillah untuk para sahabat semuanya, silahkan yang mau masuk nih, siapa nih ya? Ya saya harus cari dulu nih ya. Sampai jam 3 Allah nanti kita live-nya ya, jam 3 lah, atau jam setengah 4 minimal. Oke, ini siapa? Cari dulu ya. Ya itulah bahwasanya memang kita sudah waktunya untuk saling sinergi, saling bergabung, saling bersama ya. Ini mudah-mudahan ada yang mau naik nih, mudah-mudahan. Alhamdulillah ada tamu juga nih. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa keluar Bang itu? Bang siapa? Bang Saya mau Syarif sahur kayaknya, mau sahur. mau sahur. Kan jam berapa? Ya, Setengah 3 ya. panggil istri, panggil istri mungkin. Ya Biasa. gimana kabarnya Kang? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Pandungamu masih di luar ini biasa. Di tempat biasa. Kalau saya di TC itu sendirian nggak ya? Ditinggal mulu. Enggak lah, kita siapa ngobrol terus sampai pagi kok. Oke Kang. Apa ini? Ini Nih, saya duduk. ini masih banyak yang nonton juga ya. Keren. Ini orang-orang spiritual itu mah jarang tidur, makanya saya bebas nih untuk live. Tadi sebenarnya nggak mau live nih, cuma ada sesuatu yang baru nih. Ya Kang, bahwasannya saya melihat kondisi dan situasi saat ini, ya, baik dari politik maupun ekonomi maupun agama yang semakin hari semakin kacau, semakin baik alamnya ya. Tentunya hal ini spiritual yang lain pasti sudah tahu. Ya, betul. Nah, oleh karena itu bagaimana kita ini menyikapi semua ini, Kang? Dan doktrin-doktrin yang setiap hari kita dengarkan, kita pintar, kita zaman sekarang ini yang tidak sesuai. Maksud saya gini, Kang. Orang berbicara agama yang notabene itu hanya belajar melalui YouTube, melalui Facebook misalnya. Nah, inilah dan YouTuber-YouTuber yang lain yang saya amati juga ini selalu mengadu domba. Nah, dajjal-dajjal berupa manusia sekarang itu sebenarnya sudah nampak ya kalau kita mau teliti aja nih. Iya. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini, Kang? Sedangkan spiritual yang lain untuk bergabung bersama itu masih mempunyai rasa ego. Ya, masih punya ego, saya yang paling pintar, saya yang paling bisa. Nah, sebagaimana kalau kita berbicara sejarah ya, iblis itu kalau mau tanya Quran apa itu hafal kolefal. Dari asbabul nuzulnya, asbabul hadisnya, itu semuanya hafal. Mau tanya apa aja bisa. Tetapi karena di hatinya iblis itu merasa yang paling wow ya, paling bisa, sehingga itulah Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi apapun sehingga tempatnya adalah nar. Nah, berkaitan dengan situasi dan kondisi saat ini yang tentunya sudah carut marut baik dari yang tadi saya katakan, bagaimana kita itu menyikapinya, Kang? Monggo. Pertama, kalau ada orang yang berilmu, ya, kalau keilmuannya itu dari Allah, harusnya ada manfaatnya di sesama kan. Ya, tapi kalau hanya mengetahui ilmu tapi untuk memperkaya keilmuan diri saja, sama halnya dengan manusia memperkaya dengan kekayaannya, terus dia pelit untuk berbagi, sehingga hartanya ya hanya dikumpulkan saja. Nah, itu jawabannya ada di